Oke, kali ini kita akan jalan-jalan bersama MWCNO Borno Bojonegoro. Bersama kita Bapak Ketua Tanfidiyah, Bapak Abdurrahman, dan Mbah Mudin, dan Pak Haji Musli beserta istri. Dan inilah artis kita, Kang Prendi, dan Ketua GB Ansor Borno, Mas Rahmat Mualim beserta kawan-kawan. Dan inilah kru kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Syekhona Muhammad Khalil merupakan seorang ulama karismatik yang lahir di Kemayoran, Bangkalan pada tahun 1820 dan wafat di Martajasah, Bangkalan pada tahun 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Beliau merupakan ulama besar yang mempunyai ratusan santri, di antaranya adalah ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki derajat ilmu yang tinggi dan mampu mencetak generasi ulama-ulama besar, sehingga beliau disematkan dengan gelar Syekhona. Syekhona Muhammad Khalil juga dikukuhkan sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Sebagai penghormatan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Syekhona, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Syekhona Khalil. Masjid tersebut terletak di lokasi pemakaman Syekhona Khalil yang berlokasi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Masjid Syekhona Khalil menjadi salah satu tujuan favorit destinasi bagi para peziarah. Sementara mengenai sejarah masjid ini sendiri, pada awalnya hanyalah sebuah bangunan pesantren yang dilengkapi dengan musola berukuran 8 x 10 meter. Akan tetapi pada tahun 2016 bangunan musola direnovasi dan dibuatlah masjid yang lebih besar dan representatif. Hal ini karena banyaknya masyarakat sekitar untuk beribadah dan berdoa, terutama karena ramainya peziarah yang datang dari luar Madura. Untuk menuju masjid, pengunjung atau peziarah bisa menggunakan jalur darat dan jalur laut. Saat menuju masjid menggunakan jalur darat bisa melewati jembatan Suramadu dan langsung menuju lokasi. Sementara jika menggunakan jalur laut bisa menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Syekhona Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Ki Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ibu beliau adalah Sarifah Khotijah, putri Sayyid Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati Al-Husaini. Sedangkan ayah beliau adalah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim, keturunan Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub bin Maulana Ishaq Al-Husaini. Pada usia 24 tahun, Syekhona Khalil menikahi Nyai Asyik, putri dari Lodra Putih. Syekhona Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayah beliau. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan beliau sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadham Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda.
Setelah dididik, orang tua beliau kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Pondok Pesantren Langitan ini, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Dan selama belajar di Pondok Pesantren Kebon Candi, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri. Sedangkan jarak antara kedua pesantren itu adalah 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa berjalan sambil membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usia beliau mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Makkatul Mukarramah. Sedangkan untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanannya selamat. Setelah beliau sampai di Makkah, beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan At-Timyati, dan juga Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. Serta beliau berguru kepada Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, serta berguru kepada Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah. Selama menuntut ilmu, Mbah Yai Khalil memiliki kebiasaan yang sangat istimewa, yakni menggunakan bajunya sebagai kertas untuk menulis semua mata pelajaran yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Maka tak heran jika semua baju yang beliau punya hanya berwarna putih. Karena saat beliau sudah berhasil menghafalkan semua catatannya itu di luar kepala, maka beliau baru bisa mencuci bajunya dan memakainya kembali. Setelah belajar di Makkatul Mukarramah, beliau pulang kembali ke Indonesia dan mendirikan pondok pesantren di Bangkalan, Madura. Banyak santri yang beliau didik dan menjadi orang-orang yang hebat. Salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Lamongan. Kiai Haji Imam Zahid, Jombang, kakek buyut dari MH Ainul Najib, adalah salah satu dari santri beliau. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Samsuri, pengasuh Pondok Pesantren Den Nanyar, Jombang.
Kiai Haji Manap Abdul Karim, pendiri dan pelopor Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang. Kiai Haji Munawar, pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krabang, Jogja. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Syekhona Khalil Bangkalan meninggal pada Desember 1925, dan untuk memperingati jasa-jasa beliau, anak dan keturunannya serta warga mengadakan acara haul yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan setiap tahunnya. Demikianlah tadi ulasan kita tentang Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga dengan bercerita atau menceritakan manaqib beliau, paling tidak kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Satu yang menjadi kesimpulan bahwa beliau adalah pelopor ulama Nusantara. Beliau adalah maha guru ulama Nusantara. Semoga kita semua mendapatkan curahan tetes rahmat Allah melalui beliau, dan semoga kita semua besok dikumpulkan bersama orang-orang saleh atau orang-orang alim seperti beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like,